Halo guys, selamat datang di channel Teman Insomnia. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan tidak baik, maksudnya baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Kung Fu Hustle. Film ini adalah film yang kalian nanti-nantikan atau tidak nanti-nanti. Mungkin saya doang yang menantikan. Walaupun sudah lama dirilis, film ini tetap menarik untuk selalu kita bahas. Nah, seperti apa alur filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai bapak-bapak yang sok jago mengamuk di kantor polisi. Ia merasa sang istri telah dilecehkan. Semua orang hanya terdiam melihat bapak-bapak tersebut mengamuk dan tidak ada yang berani melawannya. Begitu bapak-bapak tersebut keluar dari kantor polisi, ia dijegat sekelompok geng yang dikenal kejam dan sadis. Geng tersebut bernama Geng Kapak. Tanpa basa-basi, Geng Kapak menunjukkan kesadisannya dengan menembak anak buah bapak-bapak tersebut. Bapak-bapak tersebut lari, tapi ia dilempar kapak yang mengenai kakinya sampai kakinya putus. Ia tergeletak dan langsung dicabik-cabik menggunakan kapak. Sungguh sadis, sungguh sadis. Sang istri memohon agar ia dilepas. Ketua Geng Kapak mengiyakan. Saat wanita tersebut jalan, ia ditembak dari belakang. Sungguh enak, maksudnya sungguh sadis, sungguh sadis. Sejak saat itu, Geng Kapak menguasai seluruh wilayah kota tersebut. Bahkan polisi pun tidak ada yang berani melawannya. Namun hidup sebuah komplek yang hidup dengan damai dan tenang. Meski secara ekonomi mereka sulit, komplek tersebut dinamai Komplek Babi. Orang-orang di situ terkenal kuat dan mereka sangat pekerja keras. Suatu hari ada anak muda yang sedang mandi. Lalu tiba-tiba air mati. Pemuda tersebut meminta ibu kos untuk menyalakan air, tetapi ibu kos malah marah-marah karena pemuda tersebut belum membayar uang kos. Duh, kasihan sekali anak muda itu ya. Imbasnya semua orang di situ kena marah karena belum membayar kos bulan ini. Suatu hari datang dua pemuda ke Komplek Babi. Ia bernama Sing dan Bon. Sing sangat ingin masuk Geng Kapak tetapi belum kesampaian. Akhirnya ia dan temannya menyamar menjadi anggota Geng Kapak dan mencoba merampas tukang cukur. Tukang cukur tersebut terlihat santai dan terlihat tidak takut sama sekali. Keramaian tersebut memancing para warga untuk datang. Akhirnya dua pemuda tersebut dikepung massa. Sampai akhirnya ibu kos keluar dan memukul Bon. Bon mencoba memanggil Geng Kapak dengan menyalakan petasan. Dan benar saja begitu petasan dinyalakan, segerombolan Geng Kapak datang dan mengepung Komplek Babi. Terlihat bapak-bapak anggota Geng Kapak sangat gagah dengan tato kapak di dadanya. Ibu kos yang tidak mau ribut lari dan masuk ke rumah. Saat anggota Geng Kapak mencoba memukul menggunakan kapaknya, hal yang tidak diduga dengan
Satu pukulan anggota geng Kapak terpental kurang lebih 1 kilometer sampai masuk ke dalam tong sampah. Sungguh luar biasa ini pukulan maut. Akhirnya anggota geng Kapak memanggil lebih banyak pasukan dan mengintimidasi warga di komplek babi. Semua warga diringkus dan disiksa, bahkan ada yang mau dibakar. Saat bos Kapak melempar korek api tersebut ditangkap oleh seorang pemuda. Geng Kapak yang tidak terima langsung saja mencoba menghajar pemuda tersebut dan terjadilah perkelahian hebat di situ. Sampai ada 2 orang yang membantu pemuda tersebut. Ia dijuluki tangan besi. Akhirnya terjadi perkelahian antara ratusan anggota geng Kapak melawan 3 orang tangguh. Ketiga orang tersebut berhasil melumpuhkan ratusan anggota geng Kapak. Akhirnya Sing dan Bon ditangkap geng Kapak karena telah mengaku menjadi anggota geng Kapak dan mencemarkan nama baik. Saat ia akan dieksekusi mati, seketika ia bisa melepaskan borgolnya. Bos geng Kapak sangat kagum melihat hal tersebut dan menyuruh Sing untuk melepaskan borgol temannya. Dalam hitungan ketiga ia bisa melepaskannya. Akhirnya Sing dan Bon selamat dari kematiannya. Si bos geng Kapak memberi syarat untuk bisa masuk geng Kapak ia harus membunuh orang untuk bisa menjadi anggota geng Kapak. Ia sangat berambisi untuk masuk geng Kapak dan mencoba membunuh ibu kos komplek babi. Saat ia mencoba melempar pisau ke arah ibu kos, pisau tersebut terkena dinding dan berbalik arah mengenai lengannya. Waduh, sakit sekali nih. Giliran temannya mencoba melempar pisau, bukannya mengarah ke ibu, malah mengenai lengan Sing yang sebelah. Temannya mencoba melempar pisau lagi dengan lebih dekat. Saat ia akan melempar malah menancap di lengan Sing lagi dan lagi. Dan yang terlempar malah gagang pisau yang mengenai kepala ibu kos. Gimana ini si gendut? Temannya sangat panik. Saat ibu kos melihat ia mencoba membunuhnya, ia mengangkat keranjang dan ternyata keranjang tersebut isinya ular. Ular tersebut menggigit mulut Sing sampai bibirnya bengkak. Sing lari dan dikejar ibu kos. Tanpa disadari Sing mempunyai kemampuan lari yang sangat cepat hingga ia lolos dari kejaran sang ibu kos. Diam-diam Sing mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Meski ia tertancap pisau dan digigit ular, tetapi ia masih bisa selamat dan sembuh secara sangat cepat. Geng Kapak belum terima kalah dari komplek babi. Mereka mencoba memanggil pembunuh bayaran untuk menghabisi warga komplek babi. Penyerangan dilakukan secara diam-diam. Pertama, mereka menangkap 3 orang yang telah menghabisi geng Kapak. Tapi saat ia mencoba menangkap si tangan besi, ia gagal. Sampai terjadi perkelahian antara musisi jalanan yang jago kungfu dengan si tangan besi. Si tangan besi tersebut diserang menggunakan alat musik yang begitu sakti. Sampai ibu kos marah karena mendengar suara yang sangat berisik dan keluar. Si tangan besi pun sampai terluka parah melawan kedua musisi tersebut. Ibu kos teriak dari dalam kamarnya,
Teriakan tersebut membuat jendela kamar jebol dan senar musik itu sampai putus. Bapak kos pun ikut turun tangan membantu, dan ternyata ibu kos dan bapak kos ini mempunyai kemampuan kungfu yang sangat luar biasa. Ibu kos mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu aungan singa. Aungan tersebut membuat kaca-kaca pecah, baju seperti tercabik-cabik karena aungan tersebut. Ibu kos tiba-tiba masuk ke mobil bos geng kapak dan bilang jangan kasih tahu siapa-siapa soal kemampuan kungfu ibu kos dan bapak kos ini ya. Si bos kapak sangat panik. Saat ia mencoba menyalakan rokok, anak buahnya malah membakar rambutnya. Duka menyelimuti komplek babi karena ketiga orang yang membantai geng kapak mati oleh dua musisi ahli kungfu. Geng kapak belum kapok. Mereka memanggil Sing untuk mengeluarkan seorang pembunuh bayaran nomor 1 di dunia di dalam rumah sakit jiwa. Sing yang sangat ingin bergabung dengan geng kapak melaksanakannya. Apa yang diperintahkan geng kapak, ia masuk ke rumah sakit jiwa dan mengeluarkan pembunuh bayaran tersebut. Si bos geng kapak tidak yakin dengan kemampuan orang tersebut karena penampilannya seperti orang gila. Akhirnya orang itu dites kemampuannya dengan ditembak dengan jarak 1 meter, dan hal yang tidak terduga ia bisa menangkap pelurunya. Di tempat yang sama datang ibu kos dan bapak kos untuk melawan Pak Tua tersebut. Ibu kos sudah menyiapkan lonceng kematian untuk geng kapak. Tanpa basa-basi, ibu kos dan bapak kos menyerang Pak Tua itu. Ternyata kemampuan Pak Tua itu lebih hebat, yang membuat mereka berdua kewalahan. Ibu kos dan bapak kos mencoba membuka lonceng kematian. Setelah lonceng terbuka, lonceng itu diarahkan ke Pak Tua dan ibu kos mengeluarkan aungan singa yang membuat seluruh isi bangunan hancur dan kaca-kaca menjadi pecah. Kursi-kursi patah, semua patah, bahkan kakek tua itu sampai terluka parah. Saat ibu kos mengarahkan lonceng ke arah Pak Tua mengaku menyerah, tapi Pak Tua malah berbalik menyerang ibu kos dan bapak kos. Saat mereka bertiga saling mengunci, Sing disuruh memukul, tapi Sing malah memukul Pak Tua, yang membuat Pak Tua itu sangat marah dan memukul balik Sing. Ia memukul bagian kepalanya sampai masuk ke dalam tanah. Bukannya menyerah, Sing malah memukul balik kepala Pak Tua dengan kayu dan dipukul lagi oleh Pak Tua sampai 3 kali. Ibu kos dan bapak kos menyelamatkan Sing dan mengobatinya. Ternyata Sing mempunyai kemampuan khusus dan bakat terpendam. Kalau orang biasa terkena pukulan Pak Tua pasti langsung mati, tapi Sing masih bisa diselamatkan. Pak Tua mendatangi markas ibu kos. Hal yang luar biasa terjadi. Sing bisa selamat dan sembuh seketika dan bisa bertarung melawan Pak Tua tersebut. Terjadi perkelahian antara Sing dan Pak Tua. Pak Tua yang membawa pasukan berhasil dihabisi semua oleh Sing dan tersisa Sing dan Pak Tua. Keduanya mengeluarkan kemampuan terhebatnya. Pak Tua mengeluarkan jurus kataknya dan Sing mengeluarkan jurus tangan dewa.
Sing berhasil mengalahkan Pak Tua dengan jurus tangan dewa dan Pak Tua tunduk kepada Sing. Film pun berakhir.